Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Al-Idarah At-Tarbawi. Dalam presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang administrasi keuangan. Yang pertama, administrasi keuangan pada dasarnya merupakan proses mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keuangan organisasi, lembaga, ataupun hal lain sebagainya. Dalam arti sempit, ia hanya mencakup pencatatan keluar masuk uang. Dalam arti luas, ia mencakup seluruh kebijakan keuangan mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Sementara itu, saya di sini mengutip dari salah satu pakar. Menurut De Liang-Ji, administrasi keuangan adalah proses penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap kerjasama. Jadi administrasi keuangan bukan sekedar kegiatan teknis, tetapi juga strategi agar sumber daya keuangan digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah landasan dasar hukum administrasi keuangan. Yang pertama, administrasi keuangan Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat karena berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwasannya APBN harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat. Serangkaian undang-undang dan peraturan pemerintah menjadi pedoman teknis agar pengelolaan keuangan bersifat transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Dengan landasan hukum tersebut, tercipta sistem administrasi keuangan yang profesional dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Lalu selanjutnya ada bentuk-bentuk dari administrasi keuangan. Yang pertama, ada perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah langkah awal yang menentukan arah kebijakan keuangan organisasi. Melalui perencanaan yang matang, organisasi dapat mengatur pendapatan, pengeluaran, serta investasi secara efektif untuk mencapai tujuan finansial yang ditetapkan. Kegiatan yang kedua ada pengadaan atau pencairan dana, yaitu proses mencari dan menyediakan sumber dana, baik berasal dari APBN, APBD, pinjaman, hibah, investasi, yang bertujuan menjamin ketersediaan dana yang tepat waktu dan tepat sasaran. Kegiatan selanjutnya yaitu adalah penggunaan dana, yaitu mengalokasikan dana untuk kebutuhan operasional, investasi, dan program organisasi ataupun lembaga, yang mana harus berdasarkan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan di awal. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya ada pengendalian dan pengawasan keuangan, yaitu menjamin efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap aturan, mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan dana. Kegiatan selanjutnya yaitu pencatatan dan pelaporan keuangan, yaitu mencatat transaksi secara kronologis dalam jurnal ataupun buku besar. Kemudian menyusun laporan keuangan, menulis neraca, laba, rugi, arus kas, perubahan, dan ekuitas. Kegiatan ini bertujuan untuk transparansi, akuntabilitas, dan dasar pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada pemeriksaan atau audit keuangan, yaitu tahap akhir dari siklus administrasi keuangan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan organisasi ini dilakukan dengan baik dan sesuai aturan. Dalam proses ini, auditor memeriksa kebenaran laporan keuangan, menilai kelengkapan bukti, transaksi, dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana selama kegiatan berlangsung. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis dari dokumen administrasi keuangan. Sebelum itu ada 3 komponen penting yang harus kita ketahui dalam pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu biaya investasi, yang kedua yaitu biaya personal, dan yang terakhir biaya operasional. Sebelum kita mengetahui dokumen-dokumen administrasi keuangan, kita akan mengenal dulu sumber pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu dari pemerintah seperti dana BOS ataupun PIP. Yang kedua dari masyarakat dalam bentuk apapun itu. Kemudian yang ketiga dari orang tua seperti SPP, infak, dan lain-lain yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya ada jenis-jenis dokumen administrasi keuangan. Yang pertama yaitu ada RKAS atau RAPBS, yaitu rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau rencana kegiatan dan anggaran sekolah, yang memuat sumber-sumber pendanaan, alokasi belanja operasional, kegiatan pembelajaran
pembelajaran, pemeliharaan sarana prasarana, dan kebutuhan yang lainnya. Yang kedua ada rencana kerja dan program kegiatan keuangan, yaitu berisi rincian kegiatan yang akan dilaksanakan seperti kalender pelaksanaan serta estimasi biaya per kegiatan. Rencana pengembangan sekolah atau RPS itu memuat proyeksi jangka panjang 20 tahun. Sedangkan untuk jangka menengah atau 5 tahun biasanya disebut dengan Renstra. Untuk yang jangka pendek 1 tahun itu biasa disebut dengan Renov. Selanjutnya ada buku kas umum atau buku kas harian, yaitu dokumen pembukuan dasar yang mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas sekolah setiap hari. Selanjutnya ada buku pembantu kas ataupun bank, berisi rincian transaksi berdasarkan klasifikasi akun tertentu. Selanjutnya ada surat perintah membayar, SPM, SPMU, atau SPJ. Ini merupakan instruksi resmi untuk melakukan pembayaran atau pengeluaran dana. Dilengkapi dengan berbagai lampiran seperti daftar penerimaan dan pengeluaran, bukti setoran pajak, rekening koran, hingga kwitansi asli. Selanjutnya ada dokumen bukti transaksi atau dokumen pendukung, berupa faktur, kwitansi, nota, kontrak, maupun berita acara, serah terima barang ataupun jasa. Selanjutnya ada laporan realisasi keuangan. Sekolah wajib menyusun laporan realisasi ini secara berkala, bulanan, triwulan, maupun tahunan. Selanjutnya ada laporan keuangan lengkap, yaitu laporan realisasi lembaga pendidikan yang lebih besar atau berstatus BLUD itu diwajibkan menyusun laporan keuangan lengkap. Contohnya seperti neraca, laporan arus kas, laporan perubahan dana, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada laporan pertanggungjawaban ataupun LPJ, yaitu bentuk narasi ataupun angka yang menjelaskan bagaimana dana digunakan, hasil kegiatan yang dapat dicapai, serta kesesuaian dengan perencanaan awal. Selanjutnya ada laporan audit, internal maupun eksternal, untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan, memuat temuan, analisis, dan rekomendasi yang berguna untuk memperbaiki sistem administrasi keuangan sekolah. Selanjutnya ada dokumen pengadaan barang ataupun jasa, merupakan rencana pengadaan, dokumen tender atau lelang, kontrak, hingga berita acara serah terima. Selanjutnya ada dokumen evaluasi, monitoring, pemantauan dana, yang memuat laporan evaluasi penggunaan dana, hasil audit internal, serta catatan tindak lanjut. Hal ini menjadi acuan dalam proses pembinaan, pengawasan, serta penyaluran dana berikutnya. Yang terakhir yaitu dokumen kebijakan internal atau pedoman keuangan, yang memuat standar operasional prosedur, tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan, serta mekanisme teknis dalam pelaksanaan administrasi keuangan. Pedoman ini melengkapi peraturan resmi pemerintah. Selanjutnya yaitu bentuk dan format dokumen administrasi keuangan. Bentuk dan format dokumen administrasi keuangan sekolah berfungsi sebagai alat kontrol, bukti transaksi, dan dasar laporan pertanggungjawaban agar pengelolaan dana pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Yang pertama, format rencana kegiatan dan anggaran sekolah, yaitu atau RKAS. Formatnya terdiri dari 2 bagian utama, yaitu penerimaan dana dan belanja sekolah. Bagian penerimaan mencatat sumber dana seperti BOS, BOSDA, iuran komite, atau hibah yang sah dalam kolom nomor urut, kode penerimaan, uraian sumber dana, dan jumlah. Sementara bagian belanja memuat rencana penggunaan dana berdasarkan program sekolah melalui kolom kode rekening, kode program, uraian kegiatan, volume satuan, harga satuan, jumlah, dan tahap pelaksanaan. Yang kedua yaitu format rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Format ini terdiri dari 2 bagian utama juga, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Bagian penerimaan memuat kolom kode iuran dan jumlah untuk mencatat sumber dana seperti BOS, BOSDA, atau iuran komite. Sedangkan bagian pengeluaran mencatat rencana penggunaan dana sesuai program sekolah pada kolom yang sama. Selanjutnya format buku kas umum. Format ini memuat kolom nomor, tanggal, kode rekening, nomor bukti, iuran, penerimaan, pengeluaran, dan saldo yang digunakan untuk menunjukkan arus keluar masuk dana secara transparan. Selanjutnya format buku pembantu tunai dan pembantu bank. Format buku pembantu tunai dan
buku pemandu bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku kas umum atau BKU, karena kegiatannya saling melengkapi dalam pencatatan keuangan sekolah. Buku kas umum berfungsi sebagai catatan untuk memuat seluruh transaksi keuangan, baik yang bersifat tunai maupun non-tunai. Sedangkan buku pemandu digunakan untuk merinci pencatatan berdasarkan jenis penyimpanan buku pemandu. Formatnya hampir serupa dengan buku pemandu tunai, namun kolom penerimaan dan pengeluaran diberi tabel debit dan kredit untuk menyesuaikan dengan sistem perbankan. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada bentuk transaksi. Buku pemandu tunai mencatat pergerakan uang fisik sekolah, sedangkan buku pemandu bank mencatat transaksi melalui rekening. Yang kelima yaitu format buku pemandu pajak. Format buku pemandu pajak digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan sekolah yang berkaitan dengan pemotongan dari penyetoran pajak seperti PPN, PPh. Format ini terdiri dari kolom nomor, tanggal, kode, nomor bukti, uraian, debit, kredit, dan saldo yang berfungsi memantau jumlah pajak yang dipungut, disetorkan, serta sisa kewajiban pajak sekolah. Yang keenam yaitu laporan realisasi anggaran atau RAA. Formatnya terdiri dari dua bagian utama yaitu penerimaan dan pengeluaran. Bagian penerimaan memuat kolom nomor, uraian, jumlah, mencatat sumber dana seperti saldo awal, dana bos tiap tahap, serta pendapatan lain yang sah. Yang terakhir yaitu laporan pertanggungjawaban anggaran administrasi keuangan. Format dalam laporan keuangan sekolah adalah semua jenis penerimaan dan pengeluaran dana. Struktur umumnya terdiri dari halaman pengesahan, pendahuluan, rincian penerimaan dan pengeluaran, dokumen keuangan yang akan dilaporkan, bukti transaksi, dan yang terakhir penutup dan tanda tangan kepala sekolah serta bendahara. Sekian dari penjelasan tentang administrasi keuangan kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.